Baik, di sebelah kanan ini adalah penampang dari secara mikroskopik dari batang tumbuhan. Nah, yang di tengah-tengah ini adalah ground meristem atau meristem dasar yang nanti akan sama ya fungsinya sama kayak akar tadi, fungsinya untuk membentuk jaringan parenkim atau jaringan dasar. Selanjutnya, yang tengah ini dia adalah prokambium. Prokambium ini fungsinya untuk membentuk kambium vaskuler. Selain itu membentuk xilem primer dan floem primer. Nah, yang paling ujung ini adalah meristem apikal. Meristem apikal ini adalah untuk pembelahan sel. Nah, selanjutnya yang di bagian samping ini namanya tunas aksiler atau tunas yang letaknya di ketiak. Nah, fungsinya dia adalah untuk membentuk cabang batang atau cabang daun. Nah, ini adalah pertumbuhan primer yang terjadi pada akar. Jadi, di akar tadi, selain ada meristem apikal, nah itu juga ada zona-zonanya masing-masing. Nah, yang paling ujung sendiri itu adalah zona pembelahan namanya. Nah, di sini terjadi pembelahan sel yang secara terus-menerus oleh meristem apikal. Di atasnya itu ada zona elongasi atau zona pemanjangan, di mana dia akan tambah panjang, terus dia akan membentuk jaringan-jaringan baru, tapi masih sama sel-selnya, ukuran dan jenisnya. Nah, untuk zona yang ketiga, ini adalah zona diferensiasi. Zona diferensiasi ini di mana sel-selnya itu akan membentuk jaringan-jaringan yang saling terspesialisasi. Nah, maksudnya apa? Mereka, jaringan-jaringan tersebut akan melakukan tugasnya masing-masing. Misalkan epidermis. Epidermis ini dia akan terspesialisasi membentuk rambut akar. Nah, rambut akar ini fungsinya untuk menyerap air dari dalam tanah. Selanjutnya ada perisikel, terus ada endodermis. Nah, yang fungsinya untuk sebagai pengangkutan air dari luar ke dalam akar. Kemudian ada floem, juga ada xilem, juga ada daerah korteks atau yang berisi jaringan dasar gitu. Nah, jika pertumbuhan primer ini sudah selesai, tahap selanjutnya adalah pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder sendiri itu adalah akibat dari aktivitas jaringan meristem sekunder yang berupa kambium dan kambium gabus ya. Nah, pertumbuhan sekunder ini tidak terjadi pada semua tumbuhan. Dia hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki meristem sekunder atau yang memiliki kambium dan kambium gabus. Bagaimana dengan tumbuhan monokotil? Dia tidak mengalami pertumbuhan sekunder karena dia tidak membentuk kambium dan juga kambium gabus. Jadi pertumbuhan sekunder ini terbentuk atau terjadi pada tumbuhan-tumbuhan di kotil. Nah, ini adalah penampang melintangnya batang. Kita lihat dari luar nanti menuju ke dalam. Dari luar ini paling luar adalah gabus, ya kan? Gabus ini hasil dari pembelahan kambium gabus. Yang di dalamnya ini ya, kambium gabus atau velogen. Velogen ini hasil dari pembelahan jaringan parenkim. Nah, terus di dalamnya ini ada daerah korteks ya. Terus ini ada floem. Ini adalah floem primer. Nah, yang di dalamnya ada floem sekunder. Nah, floem dan xilem yang di dalamnya ini terpisah yang namanya kambium vaskuler. Kambium vaskuler ini adalah jaringan meristem sekunder yang dia akan membentuk jika dia membelah keluar, maka dia akan membentuk floem sekunder. Tapi kalau dia membelah ke dalam, dia akan membentuk xilem sekunder, gitu ya. Nah, ini saling beriringan. Nah, di sini ada xilem sekunder, sedangkan ini ada xilem primer. Dan ini ada jaringan-jaringan parenkim, gitu. Nah, selain proses pertumbuhan tadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor tersebut dibagi menjadi dua. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Apa sih faktor internal itu? Faktor internal adalah faktor yang dia terjadi di dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, diakibatkan oleh genetik atau karena hormon. Nah, contohnya hormon-hormon mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan adalah hormon auksin, hormon gibrelin, hormon sitokinin,
gas etilen, asam absisat, kalin, asam traumalin gitu. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, contohnya adalah nutrisi atau makanan, terus intensitas cahaya atau cahaya matahari, kemudian ada suhu, ada kelembapan, juga ada gravitasi. Nah, untuk mengenai faktor-faktor ini, lebih lanjutnya akan kita bahas di pertemuan kita selanjutnya. Nah, untuk tugas kalian di sini, tolong kalian pelajari kembali mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kalian tulis ini, jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, tolong dikerjakan di buku catatan dan kumpulkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Ya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa japri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.